Sebanyak 2.000 sandera Palestina akan dibebaskan Israel dalam waktu dekat. Selain itu, pasukan IDF diklaim juga akan ditarik dari garis yang telah disepakati sebelumnya. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Oktober, hal ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat Truth Social pada Rabu 8 Oktober 2025. Lebih tepatnya, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah sepakat melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian untuk jalur Gaza, mengartikan bahwa semua sandera akan dibebaskan dan Israel akan menarik pasukan ke garis yang disepakati. Trump mengklaim bahwa ini adalah waktu yang ditunggu semua negara, menekankan bahwa semua pihak yang bersangkutan akan diperlakukan secara adil. Di sisi lain, seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi bahwa pihaknya akan membebaskan 20 tawanan Israel sebagai imbalan, tepatnya atas pembebasan lebih dari 2.000 tahanan dan tawanan Palestina. Rinciannya termasuk 250 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.700 orang yang ditahan sejak dimulainya perang di Gaza 2 tahun lalu. Pertahanan sipil di jalur Gaza mengabarkan bahwa serangkaian serangan udara hebat masih dilakukan militer Israel jelang gencatan senjata disepakati. Di satu sisi, pihak IDF juga menetapkan utara jalur Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya. Mengutip Al-Arabiya pada 9 Oktober, seorang pejabat di pertahanan sipil Gaza, Mohamed Al-Mughayir, bersuara menyatakan bahwa ledakan masih terjadi sejak Rabu 8 Oktober malam, terutama di wilayah Gaza Utara, merujuk pada serangkaian serangan udara hebat di kota Gaza. Ternyata kabar itu senada dengan pengumuman dari juru bicara militer Israel Avichai Adrai, di mana pihaknya mengumumkan bahwa wilayah utara Wadi Gaza sebagai zona pertempuran berbahaya, sehingga memperingatkan agar warga Palestina di Gaza untuk tidak kembali ke wilayah utara jalur Gaza tersebut. Perlu digarisbawahi, peringatan ini muncul saat Israel dan Hamas baru akan menandatangani kesepakatan gencatan senjata Gaza. Warga di seluruh jalur Gaza turun ke jalan pada Kamis 9 Oktober 2025 pagi waktu setempat, merayakan pengumuman perjanjian gencatan senjata bertahap berdasar rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip Palestine Chronicle pada 9 Oktober, aksi ini terlihat dari video yang beredar luas di media sosial. Adapun perayaan diketahui terjadi di seluruh jalur Gaza, termasuk di kota Gaza, Khan Younis, dan Deir al-Balah. Terlihat dalam video penduduk Palestina baik wanita dan pria bersorak dengan ekspresi bahagia, merayakan disepakatinya gencatan senjata bertahap yang dimaksudkan untuk menghentikan genosida Israel dan mengamankan pembebasan tawanan. Sementara itu, masyarakat internasional mendesak diakhirinya konflik secara permanen dan tindakan kemanusiaan segera, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dia menghimbau semua pihak untuk berkomitmen penuh terhadap kesepakatan tersebut. Respons pertama Presiden Palestina Mahmud Abbas atas deklarasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa langkah ini adalah baik untuk mencapai solusi politik permanen. Mengutip Kabarni pada 9 Oktober, hal ini diutarakan oleh Abbas dalam pernyataan terbarunya Kamis 9 Oktober waktu setempat. Dia akui menyambut baik pengumuman Trump tentang perjanjian untuk menghentikan perang di jalur Gaza, serta menarik pasukan Israel darinya, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk dan bertukar tahanan. Abbas pun berharap ini akan menjadi langkah awal untuk mencapai solusi politik permanen, terkhusus yang akan mengarah pada diakhirinya pendudukan Israel atas negara Palestina, sekaligus pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tak lupa Abbas juga memuji semua mediator, termasuk Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat. Lebih dari itu, Abbas menekankan perlunya semua pihak berkomitmen pada pelaksanaan perjanjian, baik dalam membebaskan semua sandera dan tahanan, mengizinkan bantuan kemanusiaan mendesak melalui organisasi PBB, memastikan tidak ada pengungsian atau aneksasi, dan memulai proses rekonstruksi. Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang memberlakukan embargo senjata total terhadap Israel, menghentikan semua perdagangan dan transportasi militer sebagai respons terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Mengutip Tribun News dan Al-Mayadin pada 9 Oktober, dekret ini disahkan pada Rabu 8 Oktober waktu setempat.
mengklaim bahwa dekret ini merupakan bagian dari paket sanksi Spanyol ke Israel. Adapun paket sanksi ini termasuk menghentikan semua ekspor dan impor pertahanan, serta melarang kapal dan pesawat yang membawa bahan bakar atau material untuk keperluan militer memasuki pelabuhan dan wilayah udara Spanyol. Diklaim bahwa hal ini dilakukan sebagai upaya Spanyol mencegah keterlibatan tidak langsung dalam kampanye genosida Israel. Perlu diketahui dekret ini disahkan dengan pengambilan suara tipis terjadi antara 178 berbanding 169. Ini menjadikannya satu langkah hukum paling tegas yang diambil oleh Spanyol dalam menanggapi konflik berkepanjangan di jalur Gaza.